SMA Negeri 5 Tual merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berada di pusat kota Tual dan merupakan sekolah penggerak angkatan pertama yang saat ini sedang berkembang dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dengan tingkat keberagaman murid yang tinggi serta tingkat pertumbuhan murid yang meningkat setiap tahun, saat ini jumlah murid SMA Negeri 5 Tual sebanyak 496 orang dengan memiliki 13 rombongan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Apia Kidibia, guru sosiologi pada SMA Negeri 5 Tual. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosiologi berbasis media sosial. Permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran sosiologi adalah rendahnya motivasi belajar murid yang berdampak pada hasil belajar yang rendah. Murid menganggap bahwa pembelajaran sosiologi adalah pelajaran hafalan yang sangat membosankan. Saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok bukan lagi sekedar hiburan atau tempat untuk sosialisasi, melainkan sebagai laboratorium sosial digital yang menjadi alat yang sangat efektif dan relevan dengan kehidupan murid dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya merasa pentingnya inovasi dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks pembelajaran sosiologi dari metode konvensional seperti ceramah, buku teks, seringkali kurang menarik. Oleh karena itu, saya merancang pembelajaran berbasis media sosial dengan memperhatikan murid-murid sering menggunakan media sosial hanya untuk hiburan semata. Mari kita lihat bagaimana pembelajaran sosiologi dapat diintegrasikan dengan media sosial untuk memahami perubahan sosial. Dalam konteks ini, murid dapat belajar tentang dinamika masyarakat, nilai-nilai, dan norma-norma yang berubah seiring dengan perubahan zaman. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Kita akan mulai pelajaran kita di pagi hari ini. Sebelumnya, ada yang bisa membawakan kita dalam doa? Silakan Dari. Kalian perhatikan ini gambar apa? Nah, sini bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Ada yang bisa? Oke, silakan Siti. Ya, saya setuju karena perubahan sosial dapat merubah semua segi masyarakat. Oke, kita akan Instagram mengubah materi pelajaran yang rumit menjadi sajian visual yang memikat. Konsep-konsep ilmiah, rangkuman sejarah, atau tips tata bahasa kini disulap menjadi infografis yang mudah dicerna atau slide yang menarik. Murid yang terbiasa dengan konten visual dapat mengakses perpustakaan mini ini kapan saja, menjadikan proses belajar lebih fleksibel dan menyenangkan. Tugas pun bisa menjadi ajang kreativitas di mana siswa diminta membuat poster digital atau Instastory yang merangkum pemahaman mereka. TikTok dengan format video pendek yang adiktif, TikTok berhasil mengatasi masalah terbesar dalam belajar yaitu kebosanan. Guru dan kreator edukasi mengubah materi pelajaran menjadi klip edutainment yang ringkas, ceria, dan sangat mudah diingat. Murid didorong untuk menjadi kreator konten, membuat video sendiri untuk menjelaskan topik pelajaran. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mengasah keterampilan presentasi dan kreativitas digital mereka, mempersiapkan mereka untuk masa depan. Facebook bukan hanya tempat berbagi kabar, melainkan sebuah forum akademik raksasa. Guru dapat membentuk grup untuk mata pelajaran, tempat murid merasa nyaman mengajukan pertanyaan yang mungkin malu mereka sampaikan di kelas. Diskusi materi, pengumuman tugas, hingga sesi tanya jawab langsung dapat terjadi di sana. Menciptakan jalur komunikasi yang aktif dan inklusif, murid menjadi partisipan aktif, bukan sekedar penerima pasif.
Setelah berdiskusi dalam kelompok, maka masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kelompok visual membuat story reel tentang konsep perubahan sosial dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang berdurasi 60 detik dan diposting pada Instagram. Kelompok kinestetik membuat video singkat tentang perubahan pada bidang pendidikan dan permainan di kalangan anak muda di lingkungan sekitar dan diupload pada TikTok. Kelompok auditori berdiskusi di grup Facebook sosiologi tentang perubahan yang terjadi di dalam masyarakat beserta dampak positif dan dampak negatifnya. Murid mengerjakan soal asesmen pada Google Form. Saya bersama murid-murid membuat kesimpulan dan refleksi pembelajaran. Bentuk-bentuk perubahan? Oke, selamat siang semuanya. Inovasi pembelajaran sosiologi berbasis media sosial yang dilakukan oleh Ibu Abia Kilibia di SMA Negeri 5 Tual telah membawa dampak positif yang sangat signifikan. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok sebagai sarana pembelajaran mampu meningkatkan minat dan motivasi murid dalam memahami materi sosiologi. Selain itu, pendekatan ini juga memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar murid secara efektif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Saya mendukung penuh inovasi ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 5 Tual. Perkenalkan, saya Nane Christine Warere, guru SMA Negeri 5 Tual. Saya sangat terinspirasi dengan metode pembelajaran sosiologi berbasis media sosial yang dilakukan oleh Ibu Pia. Media sosial membuat materi sosiologi lebih dekat dengan pengalaman nyata murid, serta meningkatkan keterlibatan mereka secara aktif. Selain itu, penggunaan platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok memungkinkan diskusi yang dinamis dan kolaboratif antara murid, sehingga pemahaman konsep-konsep sosial menjadi lebih mendalam dan relevan dengan konteks kekinian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsha Orani. Menurut saya, pembelajaran sosiologi berbasis media sosial dilakukan oleh Pia sangat menyenangkan. Kami lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Terima kasih. Demikian praktik baik pembelajaran berbasis media sosial yang saya terapkan di kelas. Melalui proses pembelajaran ini nantinya akan muncul generasi yang memiliki pemikiran berilmu dan menciptakan budaya belajar, maka akan lahirlah generasi inovator dan kreatif yang mampu menghadapi tantangan masa depan.